Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan beberapa hal teori mengenai birokrasi. Terutama adalah yang pertama, penyakit-penyakit birokrasi yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah model demokrasi apa yang cocok berlaku di Indonesia. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Ahmad Sukito, saya mahasiswa jurusan Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara. Saya adalah mahasiswa transisi yang saat ini mengikuti mata kuliah teori organisasi di kelas 3C reguler sore. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah penyakit birokrasi apa yang ada di Indonesia. Penyakit birokrasi yang ada di Indonesia adalah birokrasi yang panjang, birokrasi yang berbelit-belit, dan birokrasi yang mahal. Sebagai contoh adalah pada saat kita akan melakukan pembuatan KTP elektronik, tentu ada beberapa tahapan yang panjang yang harus kita lalui. Dimulai dari kita mendatangi ketua RT setempat untuk meminta surat keterangan. Dilanjutkan kita harus mendatangi ke kantor kelurahan. Dilanjutkan dengan mendatangi kantor camat. Dan terakhir kita akan mendatangi kantor catatan sipil untuk melakukan perekaman EKTP tersebut. Pada saat melakukan perekaman, tentu kita akan menunggu antrian berupa jadwal untuk perekaman. Dan tidak bisa kita langsung ambil EKTP kita pada hari itu. Nanti kita akan mengambil EKTP kita kembali di kantor camat tempat domisili kita berada. Ini merupakan suatu penyakit birokrasi yang menurut saya berbelit-belit dan merupakan birokrasi memakan waktu yang lama dan mahal. Yang kedua, model birokrasi yang cocok berlaku di Indonesia adalah model birokrasi Weberian yang diambil dari seorang tokoh birokrasi berasal dari Jerman yang bernama Max Weber. Kenapa hal ini cocok berlaku di Indonesia? Karena yang pertama, menurut Max Weber adalah di dalam birokrasi menurut Max Weber terdapat adanya pelimpahan wewenang, pembagian beban kerja, dan adanya suatu sesuai dengan kompetensi dan adanya suatu efisiensi. Sebagai contoh, adanya pembagian kerja adalah adanya job deskripsi masing-masing pegawai per bagian di instansi pemerintahan. Yang kedua, mengenai adanya pelimpahan wewenang adalah pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahannya. Yang ketiga adalah adanya kompetensi pegawai-pegawai yang berbeda di setiap bidangnya. Dan tentunya adalah suatu tujuan akhir dari birokrasi Max Weber adalah adanya efisiensi di dalam birokrasi tersebut. Itulah kenapa model birokrasi menurut Max Weber sangat cocok berlaku di Indonesia. Demikianlah penjelasan mengenai birokrasi pada malam hari ini. Saya sudah menjelaskan mengenai penyakit birokrasi di Indonesia dan juga model birokrasi apa yang cocok berlaku di Indonesia. Demikian paparan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.